Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kali ini kita sudah sampai di pertemuan kelima. Bagaimana kita lagi dan lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita nikmat yang demikian banyak. Di antaranya masih bisa diluangkan waktu untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Baik, bahasan kita sampai pertemuan kali ini kita sudah sampai ke hadis aziz dan hadis masyhur. Taib. Musannif Al-Imam Al-Baiquni berkata dalam Nazam Baiquniyah, Azizu marwi ithnaini aw thalatha, masyhuru marwi fawqa ma thalatha. Hadis aziz adalah hadis yang mana perawinya atau hadis yang diriwayatkan oleh 2 atau 3 rawi. Hadis yang diriwayatkan oleh 2 atau 3 rawi. Masyhur dan hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 3 perawi. Nah, jadi diulangi lagi bahwasanya hadis ini kalau dilihat dari segi jumlah yang meriwayatkan sehingga sampai kepada musannif kitab ini terbagi. Taib yang dijelaskan oleh musannif dalam Nazam Baiquniyah, yang pertama adalah hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi atau lebih di setiap tingkatannya. Di setiap tingkatannya hanya 2 atau 3 perawi. Nah, adapun hadis yang masyhur adalah hadis yang diriwayatkan di setiap tingkatannya itu dari lebih 3 perawi, lebih daripada 3 rawi. Nah, jadi kita sudah mempelajari dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya hadis sahih, kemudian yang kedua adalah hadis hasan, yang ketiga adalah hadis dhaif, kemudian hadis marfu', kemudian hadis maqtu', kemudian hadis musnad, kemudian hadis yang muttasil, kemudian hadis musalsal ya, ke pertemuan kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas macam hadis yang ke-9 dan yang ke-10 versi Baiquniyah, yaitu hadis aziz dan hadis masyhur. Baik. Jadi hadis ini kalau dilihat dari segi jumlah rawinya sampai kepada musannif kitab, sampai kepada musannif kitabnya, maka hadis tersebut terbagi ya menjadi 2. Satu tanpa bilangan tertentu. Satu tanpa bilangan tertentu. Dari setiap tingkatannya, dari mulai sahabatnya bilangannya banyak. Kemudian murid sahabat tabi'in bilangannya banyak sekali. Kemudian sampai kepada musannif kitab itu bilangannya banyak sekali. Dan mereka mustahil untuk bersepakat berbuat kebohongan. Maka dinamakan hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Jadi tanpa ada pembatasan jumlah rawi. Tanpa ada pembatasan jumlah rawi. Adapun hadis yang ada pembatasan jumlah rawi dinamakan khobar atau hadis ahad. Hadis atau khobar ahad. Nah, maka khobar ahad ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jalannya dari satu rawi saja. Jalannya dari satu rawi saja, namanya hadis gharib, yang akan dibahas pada bait selanjutnya ya oleh Imam Baiquni. Nah, kemudian hadis yang mana dalam setiap tingkatannya terbatas dengan jumlah rawi yaitu 2. Tadi 1 namanya gharib, sekarang 2 namanya aziz. 2 atau 3 namanya aziz.
Nah, kalau seandainya rawinya dari setiap tingkatannya itu jumlahnya lebih daripada 3, bisa 4 kah, bisa 5 kah, bisa 6 kah, maka dinamakan hadis tersebut masyhur. Dari segi sahabatnya, dari arah sahabatnya yang meriwayatkan misalkan 4 orang. Kemudian ke bawahnya tabi'innya murid daripada sahabat itu 4 orang lagi. Kemudian ke bawahnya lagi tabi'ut tabi'innya itu 4 orang lagi. Nah, maka hadis tersebut dinamakan hadis masyhur. Kenapa? Karena hadis tersebut diriwayatkan oleh rawi dengan jumlah tertentu, ya. Hadis masyhur dengan rawi jumlah tertentu yaitu 3 lebih daripada 3 sampai kepada batasan mutawatir. Baik. Jadi tadi dijelaskan bahwasanya pembagian hadis dari segi jumlah jalannya itu dibagi menjadi mutawatir dan dibagi menjadi ahad. Taib. Dari segi mutawatir, maka akan ditemukan mutawatir lafzi dan mutawatir ma'nawi. Mutawatir lafzi, maka dari segi lafadznya itu sama. Jadi kalau sahabat yang meriwayatkan misalkan 10 atau 20 orang, 10 atau 20 orang, maka lafadznya itu sama. Lafadznya itu sama. Kalau menggunakan kata khuf, maka semuanya rawi tersebut menggunakan kata khuf. Kalau menggunakan kata masah, maka semuanya menggunakan kata masah. Ya, lafzi. Ada lagi mutawatir ma'nawi. Mutawatir ma'nawi lafadznya tidak sama. Tapi artinya itu sama, substansinya itu sama. Substansinya itu sama. Maka dinamakan mutawatir ma'nawi. Secara lafadz maka dia tidak mutawatir. Tidak mutawatir. Tapi secara makna itu mutawatir. Nah, kemudian pembagian selanjutnya adalah khabarul ahad. Tadi dijelaskan bahwasanya khabar ahad maka dikatakan ahad itu berbilang, ya, maka gharib itu jalannya 1, taib, di setiap tingkatannya itu 1. Kemudian aziz itu 2 sampai 3, kemudian masyhur lebih daripada 3 sampai batas mutawatir. Sampai batas mutawatir. Baik. Kita akan membahas tentang hadis aziz. Hadis aziz. Secara bahasa, kata aziz ini merupakan diambil daripada kata azza ya'izzu. Taib, diambil daripada kata azza ya'izzu. Yaitu berarti qalla azza ya'izzu, artinya sedikit. Makanya hadis aziz ini hadis yang meriwayatkan hadis tersebut dari segi jumlah perawinya itu hanya 2, berarti sedikit. Nah, jadi sedikit. Makanya azza ya'izzu artinya qalla, yaitu sedikit. Atau nadhara. Atau nadhar, ya, atau nadir, atau nadaro, atau memang jarang. Maka dikatakan aziz, azza yaizu, bisa berarti sedikit dan bisa berarti jarang gitu. Atau azza ya'azzu, tadi pakai menggunakan kata kasroh, sekarang menggunakan fathah, ya. Azza ya'azzu berarti qawiya, berarti kuat, atau ishtadda berarti kuat. Kenapa? Tadi jalan itu yang kita pertama jelaskan tadi, dari segi jumlah perawi yang mana batasan jumlahnya itu dibatasi, maka namanya khabarul ahad. Nah, khabarul ahad ini dimulai daripada khabar, yaitu yang jalan riwayatnya hanya dari satu orang rawi. Rawi. Ketika hanya rawi satu yang meriwayatkan, maka timbul keraguan. Pertama kali akan timbul keraguan di hati. Kok bisa sahabat Nabi begitu banyak, tapi yang meriwayatkan hadis ini kok cuma satu orang? Satu kelas misalkan, satu kelas itu jumlah muridnya 40. Tiba-tiba ada satu murid yang menyampaikan pelajaran yang tidak disampaikan oleh 39 orang. Maka merasa aneh kan, makanya dikatakan gharib. Jalannya cuma satu, kok bisa gitu. Hadis innamal a'malu binniyat itu hadis gharib. Kok bisa hanya Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis tersebut? Padahal jumlah sahabat 124.000. Tapi yang meriwayatkan hadis tersebut padahal hadis yang sangat penting dalam kehidupan kita beragama. Nah, maka dengan adanya hadis aziz, ternyata ada satu jalan lagi. Ada satu jalan lagi yang berkaitan dengan hadis tersebut.
Maka tadi yang hanya satu jalan itu membuat kita merasa ragu. Ternyata ketika ada jalan yang lain, jalan yang kedua, maka ishtadda, maka menjadi kuat. Oh, dua orang sahabat nih, atau dua orang tabi'in nih, atau dua orang tabi'in yang meriwayatkannya, maka hati akan menjadi lebih tenang gitu. Apalagi kalau yang tambahnya satu lagi. Dari gharib menjadi aziz, yaitu dua atau tiga perawi gitu. Menjadi dua atau tiga rawi di setiap tingkatannya. Maka hati kita menjadi lebih tenang lagi. Tapi makanya dikatakan azza ya'azzu. Hadis aziz bisa dikatakan azza ya'izzu karena sedikit yang meriwayatkannya, yaitu dua atau tiga rawi. Bisa azza ya'azzu, atau artinya adalah kuat, yaitu karena ada pembantu, yaitu riwayat yang kedua, riwayat yang ketiga, sehingga menguatkan hadis yang tadi diriwayatkan oleh rawi yang gharib tadi. Nah, dinamakan hadis aziz karena jarangnya yang meriwayatkan atau kuatnya riwayat dari segi sanadnya. Misalnya pada tingkatan sahabat hanya terdapat dua rawi saja. Di tingkatan sahabat yang meriwayatkan hadis ini hanya dua rawi saja. Hanya dua rawi saja. Atau pada tingkatan tabi'innya. Pada tingkatan tabi'innya hanya dua rawi saja. Meskipun pada tingkatan perawi setelah tabi'in terdapat banyak yang meriwayatkan hadis tersebut. Hadis ini tetap disebut hadis aziz. Jadi yang dihitung setiap tingkatannya adalah mana hitungan yang paling minim. Bukan hitungan yang paling banyak, tapi hitungan yang paling minim. Kalau misalkan di tingkatan sahabatnya yang meriwayatkan hanya dua. Kemudian di tingkatan tabi'in, murid sahabatnya yang meriwayatkan juga dua. Kemudian di tingkatan tabi'in yang meriwayatkannya itu misalkan 10. Misalkan 10 gitu. Nah, maka apakah tadi kan dijelaskan bahwa hadis masyhur itu hadis yang diriwayatkan itu lebih daripada 3. Nah, ini jumlahnya 10. Oh, enggak. Karena yang dihitung setiap tingkatan itu mana hitungan yang paling kecil. Hitungan yang paling kecil. Baik, kita lihat sekarang. Dari sahabatnya berapa? 2 rawi. 2 sahabat yang meriwayatkan. Baik. Dari tabi'innya siapa? 2 rawi juga. Tabi'in yang meriwayatkan. Baik. Tabi'innya ada 10 rawi. Baik. 2, 10. Mana hitungan yang paling kecil? Hitungan yang paling kecil adalah 2. Berarti hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi, maka namanya apa? Hadis aziz. Maka ambil hitungan yang paling kecil. Misal lagi. Hadis yang di atas, yaitu sahabatnya meriwayatkan 1. Kemudian tabi'in yang meriwayatkan 5. Kemudian tabi'in yang meriwayatkan 2. Kemudian musannif kitab muridnya tabi'in yang meriwayatkan 10. Ya, bisa digambarkan 1 sahabatnya, kemudian 5 tabi'innya, kemudian 10 tabi'innya, kemudian 5 murid tabi'innya. Taib 1 5 10 5. Taib 1 5 10 5. Setiap tingkatannya. Taib di tingkatan 4 tadi, mana tingkatan yang paling kecil? Maka 1. Tingkatan yang paling kecil. Karena tingkatan yang paling kecil 1 itu tingkatan sahabatnya itu hanya 1 rawi yang meriwayatkan, maka hadis tersebut masuk ke dalam hadis gharib. Kenapa? Karena hanya 1 jalan di sahabatnya. Baik. Jumlah rawi yang meriwayatkan di setiap tabaqahnya adalah 2 rawi atau 3. Maka namanya itu hadis aziz. Maka kita bisa lihat di bagannya ini yang dinamakan hadis aziz, yaitu hadis Nabi SAW, sabda Nabi SAW, kemudian yang meriwayatkan langsung dari Nabi SAW itu 2 orang sahabat. 2 orang sahabat. Maka di tingkatan sahabat maka ada 2 rawi. Kemudian sahabat yang pertama dia punya murid 1. Sahabat yang kedua dia punya murid 1. Berarti tingkatan yang kedua adalah 2 rawi. Tabi'in, muridnya sahabat tadi itu punya murid 1. Dan tabi'in yang kedua punya murid 1 lagi. Nah, maka sudah 3 tingkat, maka setiap tingkatannya jumlah rawinya adalah 2. Maka di sini termasuk hadis aziz. Nah, contoh hadis aziz. Taib. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Taib, hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,
Tidaklah kalian beriman sampai aku menjadi yang paling ia cintai. Sampai aku menjadi yang paling ia cintai dari kedua orang tuanya, dari anaknya, dan dari semua manusia yang ada. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini. Nah, kita lihat sanadnya. Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat. Nih, sahabatnya ada dua orang yang meriwayatkan hadis ini. Siapa itu? Anas bin Malik dan Abu Hurairah. Baik, berarti di tingkatan sahabatnya ada dua orang sahabat. Berarti satu tingkat sekarang, maka masuk ke dalam hadis aziz. Kenapa? Karena hadis aziz adalah azizu marwith naini au thalatha. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang rawi atau tiga. Nah, ini sahabatnya ada berapa? Ada dua, yaitu Anas bin Malik dan Abu Hurairah. Maka sampai tingkatan sahabat namanya hadis aziz. Kemudian Qatadah dan Abdul Aziz meriwayatkan dari Anas. Anas bin Malik punya murid dua. Namanya Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Kemudian dari jalur Qatadah terdapat Syu'bah dan Sa'id. Kemudian Qatadah punya murid lagi dua, yaitu Syu'bah dan Sa'id. Kemudian jalan Abdul Aziz bin Suhaib yang tadi murid daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik punya murid lagi dua. Ya, punya murid lagi dua. Siapa itu? Ismail ibnu Ulayyah dan Abdul Warith. Nah, sekarang lihat tingkatan pertama, tingkatan sahabatnya ada berapa orang? Dua. Siapa? Abu Hurairah dengan Anas bin Malik. Baik. Tingkatan tabi'innya ada berapa? Ada dua. Siapa itu? Abdul Aziz bin Suhaib dan Qatadah. Baik, tingkatan di bawahnya. Ya, tingkatan di bawahnya ada berapa? Ada 4. Karena muridnya Qatadah ada 2 dan muridnya Abdul Aziz ada 2. Ada 4. Berarti sekarang kita ambil kesimpulan begini, gambarkan. Sahabat di tingkatan sahabatnya ada 2. Kemudian di tingkatan tabi'innya ada 2. Dan di tingkatan tabi'innya ada 4. 2, 2, 4. 2, 2, 4. Masuk hadis apa? 2, 2, 4. Kalau 2 aziz, 2 aziz, 4 masyhur. Nah, ini masuknya hadis apa nih? Maka termasuk ke dalam hadis aziz. Kenapa? Karena kita mengambil hitungan yang paling kecil. 2, 2, 4. Nah, maka kalau 2, 2 dengan 4, mana yang paling kecil? Adalah 2. Nah, maka hadis ini menjadi hadis aziz. Nah, maka hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh 2 perawi saja. Kemudian setelahnya terdapat banyak rawi yang meriwayatkan. Maka tetap hadis ini dinamakan sebagai hadis aziz. Nah, sekarang hadis masyhur. Hadis masyhur. Menurut bahasa, masyhur diambil dari kata isim maf'ul, masyhur. Masyhur. Dari lafaz syahartul amra. Syahartul amra. Saya masyhurkan perkara ini. Saya masyhurkan perkara ini. Saya membuat itu masyhur ketika saya mengumumkannya dan saya menampakkannya. Jadi ketika saya tidak mengumumkan itu enggak masyhur. Ketika saya tidak menampakkan itu tidak masyhur. Itu menurut dari segi bahasa, dari segi lughah. Sedangkan dalam istilah, menurut istilah hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan dari 3 rawi atau lebih dalam setiap tingkatannya. Dalam setiap tingkatannya. Jadi tidak termasuk kalau hanya satu tingkatan. Yang tadi hadisnya satu tingkatannya 4. Tapi tingkatan sebelumnya itu hanya 2, maka nggak bisa disebut hadis masyhur. Maka bisa dikatakan hadis aziz. Kenapa? Karena ada tingkatan yang rawinya ternyata kurang daripada hadis masyhur. Nah, jadi batasan hitungan hadis masyhur ini adalah dia di atas aziz dan di bawah mutawatir. Dia di atas aziz dan di bawah mutawatir. Di atas aziz di atas 2. Berarti 3 ke atas, gitu kan? 3 ke atas. Sampai kepada bilangan yang tidak sampai mutawatir. Jadi titik di bawah mutawatir, maka itu adalah hadis masyhur. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan dari jalan yang banyak. Ya, jadi hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi di setiap tingkatannya. Nah, sekarang hadis masyhur apa nih? Hadis mutawatir apa nih? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan dari jalan yang banyak. Jadi hitungannya sangat banyak, nggak bisa ditargetkan atau dibatasi. 10, 15, 20, ya. Itu hitungannya banyak sekali, sekali. Maka karena hitungannya banyak, maka tidak akan mungkin terbantah oleh hati. Wah, ini bohong, ini nggak mungkin karena hitungan yang banyak yang meriwayatkan khobar atau
hadis tersebut. Hitungannya banyak, jalannya banyak, dan secara adat mustahil mereka dengan jumlah banyak tersebut bersepakat untuk berbuat kebohongan. Yang satu posisinya di barat, yang satu posisinya di timur, yang misalkan yang 5 posisinya di utara, yang 5 lagi posisinya di selatan, kemudian yang 5 lagi posisinya di tenggara, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana bisa di zaman dahulu mereka bersepakat untuk berbuat kebohongan sementara jarak mereka sangat jauh. Jarak mereka sangat jauh. Nah, karena mustahil dengan jumlah yang banyak mereka bersepakat dalam satu hadis, nah mustahil mereka berbuat kebohongan, maka dinamakan hadis tersebut adalah hadis mutawatir. Jadi hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 rawi di setiap tingkatannya. Tingkatannya. Baik. Sekarang kita lihat ke bagian yang ada. Hadis masyhur. Qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang meriwayatkan dari Nabi SAW ada 3 orang sahabatnya. 3 orang sahabatnya. Hadis masyhur adalah 3 lebih sampai ke batas mutawatir. Baik, 3 orang sahabatnya. Tiap sahabat minimal punya murid 1. Sahabat yang kedua punya murid 1. Sahabat yang ketiga dia punya murid 1. Sehingga tingkatan sahabatnya 3 yang meriwayatkan. Tingkatan tabi'innya 3 yang meriwayatkan. Minimal lagi tabi'in ini punya murid 1, tabi'in. Tabi'in yang pertama punya murid 1, tabi'in yang kedua punya murid 1, tabi'in yang ketiga punya murid 1. Jadi setiap tingkatannya itu 3. Sahabatnya 3, tabi'innya 3, tabi'innya 3. Maka dinamakan hadis masyhur. 6. Contoh hadis masyhur. Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mencabut ilmu begitu saja ya daripada hambanya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut ulamanya, membuat mereka meninggal dunia. Cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut ilmu dari dunia. Hadis di atas ini masyhur. Kenapa? Karena diriwayatkan dari 4 orang sahabat. Siapa saja? Abdullah bin Amr bin As. Kemudian yang keduanya Abu Hurairah. Kemudian yang ketiganya Ziyad bin Labid. Kemudian yang keempatnya adalah Aisyah. Jadi 4 sahabat yang meriwayatkan di tingkat pertama. Tadi masyhuru marwi fauqoma salasah. Hadis masyhur ini hadis yang diriwayatkan oleh hitungan lebih daripada 3 ke atas. Baik. Nah, sekarang tingkatan yang pertamanya adalah 4 orang sahabat. Dari 4 orang tabi'in. Jadi 4 orang sahabat ini meriwayatkan kepada 4 orang tabi'in. Kemudian dari 4 orang tabi'in terus berkelanjutan sampai kepada 4 penulis kitab hadis. Jadi dari tingkatan awalnya 4 sampai ke muridnya juga tingkatan setelahnya sebelumnya adalah 4. Kemudian tingkatan sebelumnya lagi adalah 4. Sampai kepada penulis kitab itu 4. Siapa yang meriwayatkannya? Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tabrani. 4. Maka setiap tingkatan dari sahabatnya 4, maka ini dinamakan hadis masyhur. Baik. Kita lanjut ke macam hadis yang ke-11 ya. Sekarang masuk ke hadis mu'an'an dengan hadis dengan ada rawi mubham di dalamnya. Musannif berkata, Mu'an'anun ka'an Sa'idin an Karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Hadis mu'an'an langsung memberikan contoh. Ini definisi hadis mu'an'an ini apa? Nah, Imam Baiquni langsung aja beri contoh. Hadis mu'an'an ini contohnya ka'an Sa'idin an Karam. Hadis mu'an'an itu rawinya meriwayatkan dari gurunya dengan ada lafaz an. Dengan ada sigot an. An Sa'id an Karam. Ini namanya mu'an'an. Ya, kenapa? Karena rawinya dia meriwayatkan dari gurunya dengan sigot, dengan bentuk an gitu. Nah, sekarang wa mubham. Sekarang apa itu hadis yang ada rawi mubhamnya? Yaitu mubhamun, hadis mubham ma fihi rawin lam yusam. Hadis mubham itu hadis yang di dalam sanadnya itu ada rawi yang belum disebutkan namanya. Yang tidak disebutkan namanya gitu. Bisa rojulin, bisa imro'atin, bisa fulanin,
gitu. Bisa amin, bisa jadin, nggak disebutkan namanya. Maka namanya itu mubham. Baik. Hadis mu'an'an, menurut bahasa, mu'an'an merupakan isim maf'ul. Taib an-ana yu'an'inu. Taib mu'an'an, itu isim maf'ulnya, mu'an'an. Isim fa'ilnya mu'an'in. Nah, dari kata an-ana yang berarti dari. Mu'an'an, an, dari, gitu. Menurut istilah, adapun menurut istilah yaitu perkataan si rawi fulan an fulan. Perkataan seorang rawi fulan an fulan. Sa'id an karom, sesuai dengan nazam Baiquniyah tadi. Sa'id an karom, gitu. Nah, sekarang contoh hadis mu'an'an. Contoh hadis mu'an'an. Dari riwayat Ibnu Majah dijelaskan dengan sanadnya sampai kepada Usamah bin Zaid. Sampai kepada Usamah bin Zaid. An Usamah bin Zaid, an Uthman bin Urwah, an Aisyah. Anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayamini sufuf. Nah, sanadnya apa? Mu'an'annya pertama, an Usamah bin Zaid. Ada annya, an Usamah bin Zaid. An Uthman bin Urwah, an lagi, an Uthman bin Urwah. An Urwah, an lagi, an Urwah. An Aisyah, Urwah menggunakan sigot an lagi daripada Aisyah. Dari Aisyah baru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat-malaikatnya ya itu memberikan salawat kepada mereka yang sholat di bagian sebelah kanan, saf sebelah kanan. Maka Allah bersalawat kepadanya dan malaikat pun bersalawat kepadanya. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berkata tadi telah menuturkan kepadaku Utsman bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Muawiyah bin Hisham, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Usamah bin Zaid. Jadi Sufyan yang menggunakan sigot an. Dari Sufyan baru an-anah. Sampai kepada Aisyah, an-anah semua. Nah, kemudian kepada Usamah bin Zaid dari Utsman bin Urwah, dari Urwah dari Aisyah. Ya, berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya mendoakan orang-orang yang ada di saf sebelah kanan. Nah, sekarang bagaimana hukum hadis mu'an'an? Hukum hadis mu'an'an. Maka dikatakan yang benar dari pendapat yang bisa diamalkan adalah pendapat jumhur. Jumhur apa? Jumhur dari pakar hadis. Jumhur daripada pakar fikih dan jumhur daripada pakar usul. Bahwa hadis mu'an'an itu muttasil. Kalau menggunakan sigot akhbarana itu menandakan adanya liqo, adanya pertemuan antara murid dengan guru. Atau menggunakan kata haddatsana itu ada pertemuan karena adanya domir mutakalim di situ. Akhbarana, guru saya meriwayatkan kepada saya. Oh, berarti bertemu. Tapi ketika menggunakan kata an, kalau kita menggunakan kata tadi, Sufyan qala haddatsana Usamah bin Zaid. Sufyan berkata telah meriwayatkan atau membacakan hadis kepada saya Usamah bin Zaid. Maka hukumnya mutasil. Mutasil. Kenapa? Karena adanya liqo, adanya pertemuan. Sigotnya tasrih bisama. Nah, tapi kalau menggunakan kataan, di mana kejelasan kataan itu tersambung? Di mana kejelasan kata atau lafaz an itu adalah pernah bertemunya seorang rawi dengan gurunya? Dari mana? Gitu kan? Kita tahu ada tersambungnya. Nah, menurut pendapat pakar jumhur, mereka mengatakan mu'an'an itu hukumnya muttasil. Jadi mu'an'an, hadis mu'an'an itu hukumnya muttasil. Asalkan memenuhi beberapa syarat. Taib. Mereka bersepakat terhadap dua syarat. Dua syaratnya mereka bersepakat. Taib. Akan tetapi berbeda pendapat terhadap syarat-syarat yang lainnya. Muttafaq ala syartaini. Ulama hadis, ulama fikih, dan ulama usul mereka bersepakat
bahwasanya hadis mu'an-an itu tersambung. Taib, asalkan tersempurna 2 syarat. Nah, syarat yang lainnya ini ikhtilaf di antara ulama tersebut. Baik. Sekarang syarat apa yang harus dipenuhi sehingga hadis tersebut bisa jadi muttasil? Hadis mu'an-an bisa jadi muttasil. Dikatakan 2 buah persyaratan yang mereka sepakati yang menurut Imam Muslim harus ada adalah pertama. Ini adalah pendapat muttafaq alaihi. Jumhur ulama bersepakat akan 2 syarat ini dan ini adalah pendapat Imam Muslim. Pendapat Imam Muslim. Syaratnya apa? Yang pertama, hadis mu'an-an itu bukan termasuk hadis mudallas. Hadis mu'an-an itu tidak boleh termasuk hadis mudallas. Apa itu hadis mudallas? Rawinya tidak dikenal sebagai mudallis. Rawinya tidak dikenal sebagai mudallis. Bagaimana kita tahu seorang rawi mudallis atau tidak? Maka kita bisa rujuk kepada kitab-kitab biografi rawi. Ketika kita menemukan fulan bin fulan mudallis. Kalau fulan bin fulan mudallis, maka ada kemungkinan hadisnya tidak bisa diterima sebagai muttasil. Tapi kalau fulan bin fulan tidak disebutkan mudallis oleh imam-imam pakar jarh wa ta'dil seperti Imam Ibnu Hajar atau Imam Az-Zahabi atau Yahya bin Ma'in atau Ibnu Abi Hatim dan lain sebagainya. Nah, maka syarat yang pertama adalah rawi mu'an-innya itu bukan mudallis. Syarat yang kedua, ada kemungkinan mereka untuk saling bertemu, yaitu bertemunya si mu'an-in dengan orang yang menjadi an-anahnya. Ada kemungkinan mereka bertemu. Syarat yang kedua, bagaimana kita cara mengetahui ada kemungkinan mereka bertemu? Cek tarikhnya. Fulan lahir tahun berapa, wafat tahun berapa. Gurunya wafat tahun berapa, lahir tahun berapa. Ada kemungkinan bertemu atau tidak? Misal, Imam Malik wafat tahun 179. Imam Syafi'i lahir tahun 150. 150, apakah ada kemungkinan berjumpa dengan orang yang wafat 179? Ada. Ada kemungkinan bertemu. Ada kemungkinan bertemu. Maka menurut Imam Muslim, maka hadis mu'an-an tersebut tersambung atau muttasil. Karena syaratnya 2 terpenuhi, yaitu rawinya bukan mudallis, yang kedua ada kemungkinan bertemu, gitu. Atau lebih dikenal dengan nama mu'asharah atau semasa. Guru rawi mu'an-in dengan rawi mu'an-an. Murid dengan guru. Tapi murid dengan guru itu harus satu waktu. Pernah hidup bertemu masanya dalam satu waktu. Baik. Kemudian sedangkan syarat-syarat yang diperselisihkan, yang menjadi syarat-syarat tambahan bagi 2 syarat yang sebelumnya adalah 1. Kepastian bertemunya. Imam Bukhari mensyaratkan thubutul liqa. Harus pernah bertemu. Tidak cukup ada kemungkinan bertemu. Hanya masa ini berjumpa dengan masa ini, kemudian menjadikan hadis muttasil. Nah, Imam Bukhari tidak. Imam Bukhari lebih ketat lagi. Harus ada kepastian bertemu. Bagaimana kita mengetahui kepastian bertemu? Rawi tersebut, si mu'an-in tadi, dia pernah meriwayatkan dari gurunya mu'an-an, ya, mu'an-in dengan mu'an-an, dia pernah meriwayatkan dengan sigot yang jelas bis sama. Sigot yang jelas bis sama. Menggunakan apa? Sami'tu syaikhi yaqulu kada wa kada. Saya mendengar guru saya mengatakan begini dan begitu. Atau haddatsana syaikhi yaqulu kada wa kada. Atau guru saya meriwayatkan kepada saya, atau akhbarona, atau saya membaca kepada guru saya. Kalau ada sigot-sigot yang tadi, maka sudah bisa dipastikan dia pernah bertemu dengan gurunya. Dia pernah bertemu dengan gurunya. Ini merupakan pendapat Imam Bukhari, pendapat Ali ibn al-Madini, dan pendapat para muhaqqiqin. Jadi kalau dikatakan Imam Bukhari dengan Imam Muslim, lebih ketat mana? Lebih ketat Imam Bukhari. Tapi pendapat Imam Muslim adalah pendapat jumhur. Pendapat jumhur ahli hadis, kalau ada kemungkinan bertemu, masanya ketemu dengan masa gurunya, ya sudah, maka hukumnya muttasil, asalkan dia bukan mudallis. Nah, yang kedua, di antara yang diperselisihkan adalah lamanya persahabatan, tulus suhbah. Jadi harus tulul mulazamah. Jadi syaratnya, kalau mau diterima hadis mu'an-annya, maka si murid yang mu'an-in tersebut harus belajar lama kepada gurunya yang dian-anahkan. Belajarnya haruslah lama.
Kemudian ini adalah pendapat Abu Mudzaffar As-Sam'ani. Yang ketiga yang diperselisihkan, mengetahui terhadap apa yang diriwayatkan. Dia memiliki ma'rifah anil marwi. Dia memiliki ma'rifat pengetahuan tentang apa yang diriwayatkan. Ini pendapat Abu Amr Ad-Dani. Ya, jadi pendapat tadi yang disepakati oleh alim ulama adalah pendapatnya Imam Muslim. Syaratnya dua. Yang pertama adalah rawinya tidak mudalis. Yang kedua, ada kemungkinan bertemu. Ada kemungkinan bertemu. Yaitu apa? Masa mereka hidup di satu masa yang sama. Hidup di satu masa yang sama dan ada kemungkinan bertemu. Baik. Sekarang rawi mubham. Mubham dianggap sebagai jenis lain daripada majhul. Mubham dengan majhul sama-sama dari segi makna. Mubham tidak diketahui, majhul juga tidak diketahui. Sama. Bedanya apa? Mubham tidak disebutkan namanya, majhul disebutkan namanya. Gitu. Akan tetapi hakikatnya serupa dengan majhul, yaitu rawi yang tidak dikenal. Definisi mubham, orang yang namanya tidak dijelaskan dalam hadis. Orang yang namanya tidak dijelaskan dalam hadis. Contoh. Dalam riwayat haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Al-A'mash an Abi Saleh an Atha ibn Yasar an rajulin min ahli Misr. Nah, dari Abu Muawiyah, dari A'mash, dari Abu Saleh, dari Atha bin Yasar, semuanya dikenal. Abu Muawiyah dikenal, rawi hadis yang kuat hafalannya. A'mash dikenal, rawi hadis yang kuat hafalannya. Abu Saleh dikenal. Dikenal, orang yang kuat hafalannya. Atha bin Yasar dikenal. Ini orang-orang hebat semua. Dan mereka meriwayatkan an rajulin, dari seseorang. Nah, siapa seseorang ini? Setelahnya an Abi Darda, dari seorang sahabat Nabi namanya Abu Darda. Nah, siapa nih? Rajul ini siapa? Nggak dikenal. Dikenal. Makanya hukum riwayatnya ketika ada hadis yang di dalamnya ada rawi yang mubham, adalah rawi yang tidak disebutkan namanya, maka hukumnya adalah tidak diterima. Maka hadisnya termasuk kategori hadis dhaif. Kenapa? Karena kita harus meneliti. Rawi tersebut bisa diterima hadisnya kalau memenuhi syarat hadis sahih. Seperti yang kita pelajari pada pertemuan yang pertama, ya, bahwasanya syarat hadis sahih ada yang pertama sanadnya harus muttasil, yang kedua rawinya adil dan thabit. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui seorang rawi adil dan thabit kalau seandainya namanya saja tidak disebutkan? Namanya tidak disebutkan. Makanya karena namanya tidak disebutkan, maka kita tidak bisa mengetahui bagaimana keadilan dan kedobitan rawi tersebut, maka syarat hadis sahih tidak bisa dipenuhi. Dua syarat hadis sahih tidak bisa dipenuhi. Maka karena syarat hadis sahih tidak bisa dipenuhi, maka hadis tersebut hukumnya adalah hadis dhaif. Nah, tidak diterima sehingga ada rawi hadis yang menyebutkan namanya. Jadi hadis dengan sanad ini, ya kita nggak terima. Hadis ini dhaif. Sampai datang jalan yang lain. Dari jalan yang lain yang disebutkan namanya siapa. Misal, dari sini yang menyebutkan adalah Abu Muawiyah. Taib Abu Muawiyah. Misal, dalam riwayat yang lain, misalkan Imam Malik kah? Atau misalkan Imam Syu'bah kah? Mereka meriwayatkan dari A'mash. Dan mereka menyebutkan rajul tersebut diganti oleh mereka dengan nama Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan. Nah, kalau disebutkan namanya, apakah sudah masuk ke dalam kategori hadis sahih? Belum juga. Kalau disebutkan namanya, maka kita harus meneliti apakah rawi tersebut adil dan dhabit atau tidak. Nah, kalau seandainya rawi tersebut adil dan dhabit dan disebutkan namanya dalam riwayat yang lain, maka hadis dengan ada rawi mubham ini, maka hukumnya menjadi hadis yang diterima, hadis makbul atau hadis sahih. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pertemuan kita kali ini. Sudah sampai ke macam yang ke-12. Ya, kita ulangi kembali bahwasanya kita sudah mempelajari hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis marfu, kemudian hadis maqtu, kemudian hadis musnad, kemudian hadis yang muttasil atau mausul, hadis musalsal, kemudian
sekarang hadis aziz, kemudian hadis masyhur, kemudian hadis mu'an'an, dan hadis mubham. Nah, jadi tidak akan pernah sukses mereka yang tidak pernah mengulang pelajarannya. Maka dikatakan asabku harfun wa takraru alfun. Jadi belajarnya 1 kali, tapi mengulangnya 1000 kali. Baik, itu yang bisa disampaikan. Hadza akhiruhu wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.